saya hormati serta adik-adik yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang layak kita ucapkan selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di atas bumi ini. Bayangkan kalau kita jadi katak. Dan semoga sholawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kultum ini saya akan mengikuti jejak Pak Ketua Panitia bercerita, karena kalau mengikuti jejaknya ada kemungkinan nanti dikasih honor. Saya mau bercerita mengenai sebuah keluarga di Mesir sana. Kenapa saya tahu ada kisah, ini kisah nyata yang terjadi di Mesir karena diberitahu oleh Mbak Yu saya yang terkenal di dunia, yaitu Mbak YouTube. Sehingga saya hanya menyampaikan aja. Di sebuah rumah di Mesir sana tinggallah seorang ibu dan anak gadisnya. Nggak tahu kenapa kata kasarnya bapaknya minggat, sehingga kehidupan ibu dan anak ini mengenaskan, sangat miskin. Lebih mengenaskan lagi, malam itu sehabis sholat tarawih, anaknya badannya panas karena merasa nggak punya apa-apa. Anak itu hanya dikompres saja. Kemudian ibunya pasrah 100% pada Allah, hanya zikir, sholawat dan sebagainya. Setelah beberapa saat ibunya zikir, anaknya memanggilnya dari kamar, ibunya di kamar yang lain. Ibunya cepat lari dan ternyata anaknya panas sekali. Kemudian anaknya ngomong, "Bu, saya pusing sekali, saya nggak kuat Bu. Bagaimana kalau dibawa ke Pak Bayu aja Bu?" Ini di Mesir ya, Pak Bayu itu di Sibila jauh. Nah, karena ingin mendorong anaknya supaya punya rasa pengen cepat sembuh, ya udah nanti kalau kamu sembuh, saya ajak ke Solo ke tempat Pak Bayu. Yang bisa dilakukan ibunya itu hanya mengopres lagi, yang tadi kompresnya kering, kemudian dibasahi lagi, tempelkan lagi. Untungnya anaknya menjadi tenang kembali dan tidur kembali. Kemudian ibunya kembali zikir, sholawat dan sebagainya. Tentunya sambil air matanya terus tidak menetes lagi lalu mengocor. Jam 1 malam itu terdengar pintu rumahnya diketuk orang. Ibunya kemudian membukanya. Setelah dibuka, tahu bahwa yang datang itu dari pakaiannya itu seorang dokter. Ibunya langsung tidak menyambut dokter itu, tapi langsung sujud syukur, menangis terseduh-seduh. Dia merasa ini yang mendorong ke situ itu atau yang menggerakkan itu Allah. Sehingga doa-doanya, dia merasa doa-doanya itu diterima Allah. Nah,
Kemudian beberapa kemudian dokternya ngomong, mana Bu yang sakit? Ditunjukkan ke kamar, kemudian diperiksa, disuntik, kemudian tenang kembali. Kemudian dokternya diajak ke ruang tamu, ibunya di depannya. Udah Bu, itu putranya sebentar lagi sembuh. Sekarang saya mau pulang. Mana bayarannya? Ibunya langsung menangis. Maaf dok, saya tidak punya bayaran. Jangankan membayar Bu, Bapak, saya hari ini, malam ini belum makan. Saya dan anaknya, saya belum makan pas semalam ini. Jangankan bayaran. Kalau kamu ngundang dokter, itu kan harus punya bayaran. Dokternya marah sekali. Kamu kan yang nelpon saya, ibunya nangis lagi. Maaf Pak, dokter, saya handphone saja nggak punya, makan aja nggak bisa. Maksud saya punya handphone dan menelpon Pak dokter. Nah, dokternya sadar bahwa dia ke situ digerakkan oleh Allah. Bukan siapa-siapa tapi Allah, karena doa-doa si ibu tadi yang begitu pasrah. Karena Pak dokternya sudah sadar, kemudian dia juga meneteskan air mata. Ibu itu justru digratiskan, kemudian diberikan makan. Saya nggak tahu jam 1 malam itu seperti di sini udah ceker atau apa nggak tahu, tapi ceritanya jam 1 malam itu diberikan makan. Kemudian Pak dokter merasa bahwa walaupun itu kesalahan, dia memang dipanggil lewat telepon, tapi itu salah alamat. Ya udah Bu, semoga cepat sembuh putranya, saya mohon diri. Kemudian dokter itu mencari alamat yang menelpon dia. Ternyata beberapa saat kemudian ketemu, ternyata orang kaya raya. Ngetok pintu, kemudian dibukakan, benar orang kaya. Begitu ngerti dokter, orang itu minta maaf. Maaf dokter, saya sudah manggil dokter malam-malam. Memang tadi anak saya sakit, tapi sudah sembuh. Ya udah, kalau gitu saya pulang. Enggak usah, jangan dokter, karena saya sudah salah undang dokter malam-malam. Bapak itu sudah menyediakan uang banyak sekali sebagai rasa bersalah pada dokter itu. Sehingga kalau dokter tadi itu katakan mengeluarkan uang untuk beli ceker tadi hanya 500.000, ini diberi sampai 5 juta. Semuanya ini yang menggerakkan oleh Allah. Sehingga kita sebagai pelajaran kita layak harus selalu berdoa dan pasrah semuanya pada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan ada salah kata, mohon maaf. Dan untuk mengakhiri program ini, saya punya akun donat di atas meja lebih banyak gulanya daripada donat hitam. Sholat di Masjid Al-Huda lebih banyak pahalanya daripada sholat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.